Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Hidayah, kita lanjutkan taklim zuhur kita pada hadis yang ke-22, Al-Hadis Tsani wal Isrun. Al-Ahlak Mizanun Rukiyul Umami. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasul? Inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di sisiku, wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling dekat di antara kamu daripada umatku, kata Nabi, majlisan tempatnya, majlisnya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi kata Nabi, ada golongan manusia dan kalian umatku itu yang paling aku cintai, bahkan paling dekat nanti majlisnya, ya, tempat duduknya dari aku pada hari kiamat. Siapa? Kata Rasulullah, ahasinukum ahlaqan, yang paling baik akhlaknya, paling bagus akhlaknya. Jadi ukuran kebaikan itu ditakar oleh Rasulullah karena akhlaknya. Rasul tidak mengatakan yang paling banyak sholat sunnahnya, tidak. Rasul tidak juga mengatakan yang paling banyak sedekahnya, tidak juga. Rasul juga tidak mengatakan yang paling banyak melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan puasa sunnahnya, juga tidak. Jadi kata Rasulullah, malah yang lebih dekat dengan aku nanti di majlisku di hari kiamat, ahasinukum akhlaqan, yang paling bagus akhlak. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di hari kiamat itu nanti hari yang mungkin setiap kita itu merasakan kesulitan yang paling berat. Tidak ada hari yang paling berat kecuali hari kiamat. Sudah dilukiskan oleh Al-Quran bagaimana kejadian kiamat itu. Nah, ketika kita dalam kesulitan dan ketakutan, kita berada dekat Rasulullah, dekat saja, itu tidak ada kebahagiaan dan keberuntungan kecuali dekatnya. Bahkan digambarkan tuh nanti pada waktu hari kiamat, ketika pertama dibangkitkannya semua makhluk, yang pertama dicari oleh Allah itu ya Nabi kita Rasulullah SAW. Ya. Diperintahkannya malaikat Jibril sebelum dibangkitkan semua makhluk yang sudah mati ataupun yang belum meninggal, lalu terjadinya hari kiamat. Allah memerintahkan malaikat Jibril menjemput dan mencari Rasulullah SAW. Dalam riwayat itu, Rasulullah dibangunkan oleh malaikat Jibril dari alam kuburnya. Lalu Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ayu yaumin haja ya Jibril, ini hari apa ya Jibril? Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, hari ini hari apa? Jibril bilang, inilah hari kiamat. Rasulullah bangun seolah-olah kayak yang baru saja tidur.
Rasul, "Nam kanaumul arus." Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Rasulullah ketika dibangunkan nanti di yaumul kiamah, sudah digambarkan nanti beliau itu dibangunkan oleh Jibril seperti orang yang baru bangun, bahkan baru sebentar bangun, bukan yang sudah lama di alam kubur, sudah meninggal dunia. Tidak, seperti orang yang bangun tidur. Nikmatnya di alam kubur yang dirasakan oleh Rasulullah sampai dibangunkan waktu hari kiamat. Beliau mengatakan, ini ada apa nih, hari apa? Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada Jibril, tanya itu, ya, di mana raja-raja dunia itu? Ya. Manil mulkil yaumal hadza, mana raja-raja pada yang ada pada hari ini? Yang dulu katanya adiguna, adigung, adidaya, yang raja di dunia, sekarang sudah datangnya hari kiamat. Mana dia? Itu dicari juga oleh Allah melalui Jibril. Nah, Rasulullah SAW ketika itu setelah dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwa hari ini hari kiamat, lalu beliau bertanya lagi, "Ya Jibril, aina ummati, aina ummati, aina ummati." 3 kali beliau tanya umatnya. Kiamat datang, hari dalam keadaan sulit. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Bahkan digambarkan panasnya luar biasa. Tetapi saat itu Rasulullah SAW tidak menanyakan istrinya, tidak menanyakan keluarganya, tidak menanyakan anaknya. Yang dia tanya adalah umatnya, kita semua termasuk. Aina ummati ya Jibril, di mana umatku? Itu artinya bagaimana Rasulullah SAW peduli dan selalu mengingat kita sebagai umatnya. Bukan saja nanti di hari kiamat, bahkan ketika beliau mau meninggal dunia, ketika beliau nazar lagi sakaratul maut, beliau tanya umatnya, beliau tanya umatku. Begitu diperhatikannya umatnya, maka ketika itu pula bermacam-macam kriteria umatnya yang dekat kepada Rasulullah SAW. Yang waktu di dunianya cinta kepada Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnahnya, tentu nanti akan dekat kepada Rasulullah. Dan dalam konteks hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ini dari Jabir bin Abdullah ini, kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat di antara kalian dari majlisku nanti di hari kiamat, yang paling baik akhlaknya. Sekali lagi, kriterianya, parameternya, ukurannya adalah akhlak. Rasul sekali lagi tidak mengatakan yang sholat sunnahnya paling banyak, yang sedekahnya paling banyak, yang melaksanakan sholat puasa sunnahnya paling sering, tidak, tapi akhlaknya. Kenapa demikian? Karena akhlak ini sifatnya universal, integral. Bahkan ketika kita terjadi perbedaan-perbedaan, tapi kalau kita mengedepankan akhlak yang sifatnya integral ini, yang sifatnya universal ini, bahkan bukan hanya saja diajarkan oleh satu agama, tapi semua agama mengajarkan akhlak, mengajarkan moral, mengajarkan kebaikan. Maka ketika terjadinya perselisihan, perbedaan-perbedaan itu pun, kalau mengedepankan akhlak itu tidak menjadi, atau
tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan atau ketidakmesraan di antara kita. Kalau akhlak yang ditebankan. Kadang-kadang dalam internal agama kita terjadi perselisihan pendapat hanya karena persoalan-persoalan yang tidak prinsipil, berbeda paham, berbeda mazhab, seringkali berantem atau ribut. Apalagi kalau sudah di dalam satu masjid atau di dalam satu majelis berbeda, malah itu bahaya. Maka yang harus kita kedepankan adalah akhlakul karimah. Ini yang ahsanul akhlak. Orang boleh berbeda di dalam masjid. Yang mau pakai zikir setelah sholat silakan, yang tidak juga silakan. Tapi yang paling penting adalah menghormati perbedaan itu adalah akhlak. Maka bahasanya Al-Imam Abu Ja'far mengatakan mendahulukan akhlak daripada fikih. Kalau fikih bermacam-macam boleh saja. Perbedaan itu, hilafiyah itu, dari buru'iyah, ibadah itu macam-macam. Silakan. Kebermacaman, keberbedaan itu adalah sebuah keharusan atau keniscayaan. Tapi bagaimana yang harus kita kedepankan adalah akhlakul karimah terlebih dahulu. Orang boleh berbeda tentang sholat subuh pakai kunut atau tidak kunut. Orang boleh berbeda melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat atau 11 rakaat. Tapi perbedaan itu bukan untuk harus diributkan atau menimbulkan konflik. Jika kita lebih mengedepankan akhlak ketimbang fikih itu sendiri. Kita tahu fikih ini bermacam-macam, ada yang membolehkan pakai kunut, ada yang tidak. Nah, bagaimana kita saling menghormati itu? Karena itu bukan kita yang kedepankan fikihnya, tapi yang kita kedepankannya adalah akhlaknya. Silakan yang mengerjakan pakai kunut, silakan yang tidak. Silakan yang pakai 20, silakan yang tidak pakai yang 11 rakaat. Nah, makanya akhlaknya yang lebih dikedepankan. Kalau akhlak yang dikedepankan, apapun mazhabnya, apapun alirannya di dalam satu masjid tidak akan terjadi keributan dan konflik. Sementara yang terjadinya konflik dan perbedaan di satu tempat, di satu daerah, bahkan di satu masjid atau di satu majelis karena tidak mengedepankan akhlaknya, saling mengedepankan paham fikihnya dengan dalilnya masing-masing, pasti tidak akan ketemu. Perbedaan itu akan ketemu ketika kita mengedepankan akhlak terlebih dahulu. Akhlaknya bagaimana? Kalau berbeda, menghormati perbedaan itu. Kalau sama, ya tentu sama-sama. Itu akhlak. Sekali lagi, karena akhlak itu bersifat universal. Di mana saja, di dalam masjid, di luar masjid, di mazhab ini, di mazhab lain, aliran itu, aliran ini, semua kalau bicara soal akhlaknya pasti sama. Kalau soal fikihnya mungkin ada yang berbeda. Maka pantas kalau kata Rasul, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabakum minni, dan yang paling dekat di antara kalian dari aku majlisan-majlisnya, yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, ahasinikum akhlaqan, yang paling bagus akhlak. Selanjutnya hadis ini dilanjutkan, wa inna min afghalikum ilayya, dan sesungguhnya di antara kalian yang paling aku benci, kata Rasul, wa abadikum minni, dan yang paling jauh dari aku di antara kalian,
karena aku benci jadi jauh di majlisku nanti yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat. Kata Rasul, al sarsaruna wal mustaradikuna wal mutafakihu wal mutafihikuna. Ini istilah-istilah nanti dijelaskan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling aku benci di antara kalian dan orang yang paling jauh di antara kalian majlisnya nanti di hari kiamat, yang pertama as-sarsarun. As-sarsarun itu seseorang yang banyak omongnya. Ya, di sini dijelaskan oleh pengarang kitab hadis ini, ya, oleh As-Sobuni dijelaskan as-sarsarun itu jamak sarsarun, wa huwa as-sarsul ladzi yaksarul kalam, seseorang yang banyak omongnya, ya, yang banyak bicaranya, ya, maka disebut orang sarsarun. Itu orang yang banyak ngomong, apalagi ngomongnya tidak bermanfaat, ya, ngomong yang ngawur. Itu jauh nanti Rasulullah benci kepada orang yang seperti banyak ngomong. Kalau ilmunya ilmu sih tidak apa-apa. Kalau ngomongnya yang tidak bermanfaat, provokasi, fitnah, ngomongin orang lain, omongan kosong, itu tidak boleh. Rasul benci. Bahkan dalam hadis lain kan dikatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Setengah dari kebaikan seseorang itu tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kadang ngomong banyak, ya. Makanya mohon maaf, omongan ngawur, melawat misalnya, itu sesungguhnya membuat orang jadi lupa, membuat orang jadi terlena, dan itu tidak disukai oleh Rasulullah, ya, tidak disukai oleh Rasulullah, karena ngomongan ngawur jadi banyak ngomong. Kan ada juga hadis yang lain menguatkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaklah kamu bicara yang baik-baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, kalau tidak ada sesuatu yang kita ucapkan dalam kebaikan, falyasmut, atau hendaklah kamu diam saja. Itu yang maknanya diam itu emas. Kenapa? Karena kalau ngomong ngawur, ngomong tidak ada kepentingannya, tidak ada dasarnya, tidak ada manfaatnya, itu menjadi sesuatu yang tidak baik, dan Rasulullah tidak suka. Yang kedua, wal mutasaddaquna, ya, al mutasaddaquna itu jamun mustadakun, wa huwa alladhi yatatawwalu 'alan nasi bi kalami. Orang yang panjang ngomongnya, sama nih, hampir mirip. Ya, ngomong terus tanpa ada isinya. Ngomongan yang tidak ada manfaatnya. Ya. Nah, yang ketiga, wal mutafaiquna. Ya. Nah, soal mutafaiquna ini ditanya. Faqalu, sahabat bertanya nih, ya Rasulullah, fama mutafaihikuna, siapa sih yang mutafaihikuna itu? Ya. Kalau secara bahasa al-mutafaihikuna ini sama nih, yatawassau fi kalamihi wa yabqu. Orang yang luas ngomongnya, ngomongnya panjang, banyak sekali. Wa yafahakuna, penuh mulutnya, ngomong terus. Nah, itu secara bahasanya. Tapi ditanya pada waktu itu sama Rasulullah, karena ini bukan kata yang berarti letelek, tapi punya makna. Sahabat nanya pada waktu itu, kalau bertanya para sahabat, ya Rasulullah, pama mutafaihikuna. Qala, bersabda Rasulullah menjawab nih pertanyaan para sahabat, al mutakabbiruna,
Jadi orang yang sombong, al-mutafakahinu, orang yang sombong. Jadi ngomong banyak itu dalam rangka kesombongannya. Kalau bicara di hadapan orang selalu merasa yang lebih hebat, kesombongan. Banyak ngomongnya. Ya, bicara harta, oh dia seolah-olah yang paling banyak hartanya. Bicara jabatan, seolah-olah dia yang jabatannya paling tinggi. Bicara anak, dia seolah-olah yang punya anak bagus-bagus, hebat-hebat. Nah ini kebanyakan bicara soal ini yang disebut kata Rasul al-mutakabbirun, orang yang sombong itu maksudnya. Nah orang yang sombong, yang banyak bicara, inilah yang kata Rasulullah, orang yang paling di antara kalian yang aku benci dan jauh dari aku nanti di yaumul qiyamah. Kalau kita jauh dari Rasulullah di hari kiamat, sulit rasanya, sulit. Ya. Bahkan Imam Al-Qusairi itu dalam burdahnya mengatakan, padahal Imam Qusairi itu orang yang ahli ibadah. Beliau itu tidak sanggup nanti di hari kiamat kalau harus mengandalkan amal ibadah. Nanti kalau hari kiamat saya mau megangin jubahnya Rasulullah saja. Nanti biar ditanya, kalau ditanya oleh malaikat, ditanya Allah melalui malaikat, saya bilang saya nggak tahu. Saya dekat Rasulullah. Saking takutnya nanti di hari kiamat. Imam Qusairi sudah memberikan gambaran. Sudah memberikan gambaran betapa beratnya. Ya akramal khalqi ma liman al-zubi siwaka indahu lil hadisil amin. Ya. Imam Qusairi itu berdoa, ya akramal khalqi, wahai semulia-mulianya makhluk ini Rasulullah, minta nanti perlindungan di mana nanti datang hari kiamat yang susah. Bayangkan seorang Imam Qusairi yang ahli ibadah, yang kedekatannya sama Rasulullah itu luar biasa, masih takut dan tidak berani mengandalkan amalnya sendiri. Dia sudah berharap nanti kalau hari kiamat datang, ya Rasulullah lindungi saya. Saya mau pegangan jubah engkau ya Rasulullah. Karena Allah hanya memandang Rasulullah SAW. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dari hadis ini, dari hadis yang ke-12 ini, kita bisa mengambil pelajaran. Ya. Sehebat apapun kita, marilah yang kita kedepankan itu adalah akhlakul karimah. Akhlak itu adalah yang bersifat universal, di mana saja kita menggunakan akhlak pasti dan pasti itu diperlukan. Dan kalaupun kita berada di mana saja, kalau kita berakhlak, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Allah pun, Rasul pun suka kepada orang yang berakhlak. Sebaliknya Rasulullah benci dan tidak mau mendekat dengan manusia yang sombong, yang membanggakan amal ataupun membanggakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, mudah-mudahan pada kesempatan talim ini nanti di lanjutannya juga masih tentang akhlak ini, ya, lanjutan dari hadis yang berikutnya. Namun karena waktu sudah cukup untuk bapak-bapak bisa istirahat, makan atau yang lainnya, kami cukupkan sampai di sini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca doa terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha
الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنون والرسوخ وتوبة النصوح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بالتقوى والاستقامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.